dan itu dibayar sama sensei aku dengan menggunakan uang projectnya. Part time nyoba part time di hotel. Jadi aku kalau misal jalan itu udah terasa tertutup semua tuh, kalian harus bikin jalan itu sendiri. Makanya alhamdulillah setiap tahun juga dapat dari S2 sampai S3. Oh, jadi intinya bisa kita bilang kayak kuliah gratis gitu ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Hai kawan-kawan semuanya, adik-adik, teman-teman semuanya. Kalian pasti penasaran kan? Gimana sih di Jepang kuliah? Eh, apa banyak beasiswa? Atau kalau misalnya nggak ada beasiswa, bisa nggak sih kuliah tanpa beasiswa? Karena seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita bahas kan, nggak semua kampus beasiswanya banyak gitu kan. Tapi apakah ada peluang jika ternyata kita tidak punya beasiswa? Jadi langsung kita tanyakan pada ahlinya yang sudah malang melintang dari master ya kan Mbak? Iya, Ini dari lanjut master. S3 juga kan? Silakan perkenalkan kita narasumber cantik kita. Waduh, terima kasih banyak Mbak Hasna. Perkenalkan, nama saya Atika Fitria Muharromah. Kebetulan saya dari tahun 2019 tercatat sebagai mahasiswa S2 di Ehime University. Kemudian lanjut di tahun 2021 setelah lulus S2, lanjut S3 di lab yang sama dan ya masih sama di Ehime University seperti itu. Penelitiannya tentang apa Mbak Atika? Bolehlah sedikit-sedikit di-share. Ini calon ahli-ahli masa depan di Indonesia. Kan nggak mau nikah sama orang luar negeri kan? Enggak, mau balik ke rumah, Oh, mau balik balik ke ke rumah. Indonesia. Jadi penelitian aku tuh tentang mosquito borne disease. Kalau kalian tahu penyakit kayak DBD, malaria, filariasis, chikungunya kayak gitu. Fokusnya tapi lebih ke serangganya atau ke nyamuknya. Jadi aku mempelajari tentang pola migrasi nyamuk dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian juga sekarang aku belajar bakteri yang ada di nyamuk itu juga. Terus sekarang lagi project aku yang ketiga itu tentang behavior atau perilaku dari nyamuk di Indonesia. Jadi aplikasinya nanti kayak misalnya intinya membasmi nyamuk gitu ya? Iya, mosquito borne disease control strategy. Oh, gitu-gitu. Jadi gitu ya kawan-kawan ya. Ya begitulah kurang lebih ya. Kalau kalian nanti tidak mengerti silahkan di komen supaya kita suruh kakak kita ini jawab banyak-banyak ya. Oke, oke. Itu cerita awal mulanya bisa S2 sampai di sini gimana tuh? Uh, Dulunya di kampus mana, penelitian tentang uh, apa, terus kok bisa sampai di sini tuh gimana? Oke. Jadi aku dari awal di S1, S1 dulu aku di Fakultas Biologi UGM, dan penelitian skripsi aku juga masih tentang nyamuk, lebih ke keragamannya, keragaman dan kemelimpahan nyamuk di daerah endemik kaki gajah. Nah, aku waktu skripsi itu gabung ke proyeknya dosen aku di UGM. Kemudian dosen aku ngajak aku buat seminar. Nah, di seminar itu aku ketemu profesor aku yang sekarang. Kita Oh, tuh ngobrol-ngobrol, terus habis itu kayak aku bertanya kayak adakah peluang untuk S2 di lab beliau kayak gitu. Nah, beliau ngasih tuh kartu nama dan setelah itu kita email-emailan gitu. Terus beliau ngasih informasi, ini ada beasiswa ini, ada beasiswa ini. Kamu daftar ya, nanti tahun depan masuk S2 gitu. Jadi oh. emang awal ceritanya kita ketemu di sebuah simposium di Indonesia. Seperti itu. Jadi begitu ya kawan-kawan, seperti yang kita bahas juga sebelumnya kan,
kayak kata kawan kita yang dari Kyoto tadi, kalau kamu tidak punya koneksi, silahkan buka koneksi itu. Jadi salah satunya itu tadi, misalnya kalau ada seminar, cari-cari aja sih senseinya, ya ditanya, didiskusikan sedikit begitu ya. Kemudian ketika pertama masuk itu apakah ada beasiswa langsung atau bagaimana? Oh iya. Karena kalau misalnya bayar sendiri itu kan 282.000 yen kan, itu Mm-mm. uang masuknya, kemudian uang Iya. ininya, itu kan banyak tuh, itu gimana? Oh iya. Jadi di awal aku masuk sebagai mahasiswa S2 di Ehime University, aku udah didaftarin sama sensei aku beasiswa, namanya Jaso Scholarship. Dan itu aku dapetin setahun gitu. Ya walaupun apa ya nggak begitu banyak. Tapi kalau dirupiahin ya sekitar 5 juta sebulan ya. Itu cukup nggak untuk sebulan gitu? Cukup, tapi karena lab aku memang proyeknya banyak, jadi aku juga dapat uang dari lab aku Oh, dari gitu. sensei juga? Iya. Dan untuk admission fee kan di kampus di Jepang tuh ada admission fee atau uang Uang, masuk ya. iya. Dan itu dibayar sama sensei aku dengan menggunakan uang proyeknya kayak gitu. Oh. Jadi emang apa ya, banyak dari lab sih. Dan uang yang didapat dari lab juga hampir ya pokoknya setengah-setengah lah, setengah beasiswa, setengah dari lab, itu yang aku dapat setiap bulannya. Oh. Jadi begitu ya kawan-kawan. Itu artinya dari awal udah didiskusikan sama sensei ya mengenai itu. Jadi begitu ya kawan-kawan, didiskusikan sama sensei dari awal supaya jangan sampai di sini nanti bingung gitu Iya, kan. benar Itu banget sih. Lebih ke ini sih Mbak, apa ya? Terbuka, kitanya bilang apa adanya. Aku tuh bilang juga sama sensei aku bahwa aku nggak punya uang buat terbang ke sini gitu. Eh, buat bayar uang masuk juga aku nggak punya. Aku bilang di email di yang sebelum aku masuk S2 itu kayak yang ya sih aku nggak punya uang ini, nggak punya buat pesawat gitu. Nah beliau yang membayar semuanya. Dan alhamdulillahnya emang ya lab beliau tuh yang paling Okanemochi yang paling Apa itu? ini ya Okanemochi itu paling banyak duit gitu ya? kaya iya Oh. mungkin di kampus ini kali ya. Iya Oh. Oh kayak begitu. gitu. Karena proyeknya tadi ya? Iya proyeknya tuh banyak banget dan tersebar di seluruh dunia, kayak yang di Indonesia aja ada beberapa kolaborator kayak di Bandung, Unpad, sekarang UGM dengan aku, dulu tuh sama Unhas kayak gitu. Terus di Filipina juga ada beberapa universitas, terus di Bangladesh sekarang di Malaysia juga. Pokoknya banyak banget kolaborasi lab aku dengan universitas-universitas di luar negeri. Kayak gitu. Oh. Wah, ternyata ya kawan-kawan, aku juga baru tahu nih. Sampai aku bingung mau nanya apa. Oke, itu tipsnya bisa menemukan sensei seperti itu gimana? Apakah di awal kan kita nih banyak cari-cari sensei buat riset plan, kemudian email berapa sensei segala macam. Itu tipsnya gimana, Mbak? Apakah memperlihatkan misalnya ini loh sensei, apa sih yang eh, Mbak Atika perlihatkan ke sensei sehingga sensei ya se-excited itu ya kan, maksudnya uang kuliah dibayarin, kemudian sampai ke sini juga dibayarin ya dengan uang project tadi dan lain-lain gitu. Apa ya? Aku lebih ke ini sih. Awalnya aku tuh memilih sensei ini tuh karena saya nggak tahu kalau lab beliau tuh paling kaya di sini gitu kan. Nah aku tuh milih tuh karena emang sejalan penelitiannya, penelitian di lab beliau kayak gitu. Nah terus yang aku perlihatkan adalah ya karena mungkin ya aku nggak tahu sih beliau tuh udah tahu UGM gitu loh, Gajah Mada. Jadi mungkin beliau juga tertariknya karena aku dari UGM dan ada MOU antara Ehime University dan UGM. Jadi Oh mungkin iya itu iya yang iya. membuat beliau kayak udah familiar gitu dengan Oh. UGM. Jadi kayak yang karena aku dari UGM, mungkin ya beliau tertarik seperti itu. Itu sih mungkin sama ini sih kayak yang dulu tuh aku adalah salah satu satu-satunya mahasiswa yang diajak dosen aku yang dari UGM ke simposium itu Oh. gitu. Jadi mahasiswa tunggal waktu itu ya. Iya jadi kayak yang Oh. mungkin beliau juga melihat itu kenapa kok cuma satu dan saya doang kayak gitu. Oh. Dan Jadi sama ini sih rencana penelitian aku sih di Bandung waktu simposium itu juga aku cerita tentang rencana studi aku
di S2 nanti tuh kayak apa kayak gitu. Mungkin beliau juga Oh. tertarik dengan rencana studi aku kayak Oh, gitu. tapi bukan dalam bentuk kayak proposal riset plan gitu bukan ya? Enggak, jadi kita kayak Lebih. ngobrol, lebih Oh. ngobrol karena apa ya, di simposium gitu kan kadang ada waktu coffee break gitu Ah, kan, iya iya. sama breakfast. Dan waktu breakfast karena kita di hotel yang sama, Oh, accidentally nggak terencana tapi ternyata kita satu hotel, iya iya. kita breakfast bareng. Terus habis itu pas breakfast bareng, itulah kita 2 kali breakfast kah, kita ngobrol-ngobrol tentang riset. Oh, ngeri ya kawan-kawan ya tentang breakfast. Kita ngobrolnya tentang film apa gitu Iya, ya kalau ngeri. dia bicaranya riset plan gitu ya. Iya. Jadi ini kayaknya ini betul-betul harus ditiru nih sama kamu mahasiswa yang ingin betul-betul melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Iya. Kemudian selama di sini Mbak Atika ada nggak sambil misalnya kayak part time job atau bagaimana gitu untuk Oh, ini? ya ada sih Mbak. Dulu tuh waktu S2 karena apa ya, nominal yang aku dapat itu nggak banyak-banyak banget, tapi cukup gitu kan. Itu aku ini sih kayak part time, nyoba part time di hotel. Jadi aku nyuci piring. Nyuci piring di hotel lumayan lah, 1 jam tuh kita dapat kalau dirupiahin 100 ribuan. Ah, Jadi tiap weekend aja sih, karena emang sibuk banget di lab aku tuh Senin sampai Jumat nggak ada waktu aku buat part time. Jadi weekend kayak yang malam sih, aku pasti ambilnya malam. Malam jam setengah 7 sampai jam 10 malam aku kerja cuci piring di hotel gitu. Alhamdulillah sih itu buat nambah-nambah uang jajan dan uang main. Nah, tapi intinya kalau untuk living cost-nya itu memang udah tercover dari Sensei dan dari beasiswa parsial tadi ya. Nah, kemudian itu kan ada setiap bulan kayak uang apa kita namanya? Kita namanya uang bulanan, uang SPP gitu kali ya. Di sini namanya tuition fee ya kan, monthly tuition fee. Itu gimana? Apakah bayar ataukah ada semacam bisa mohon pembebasannya atau bagaimana? Iya, jadi beruntungnya di Jepang itu ada sistem tuition exemption. Jadi aku tiap tahun itu selalu apply untuk dikecualikan. Kalau bahasa Indonesianya ya tuition Iya. exemption. Jadi alhamdulillah setiap tahun juga dapat dari S2 sampai S3. Oh, jadi intinya bisa kita bilang kayak kuliah gratis gitu ya. Iya, kuliah Itu memang gratis. program untuk international student. Enggak sih, dulu aku pernah kayak lihat juga teman aku S2 orang Jepang itu juga daftar itu. Jadi semua mahasiswa di sini di Ehime University itu bisa daftar itu tuition exemption, entah kamu itu orang Jepang maupun orang luar negeri. Dan prioritinya emang yang orang-orang luar negeri itu yang di Southeast Asia. Oh, jadi gitu ya kawan-kawan. Aku juga baru tahu nih kalau selama ini kan taunya international student bisa mengajukan pengecualian ya kan. Tapi baru tahu nih kalau orang Jepang ternyata bisa gitu. Karena teman aku di lab ini ada yang dia nggak tahu ya dia ngajukan apa enggak. Intinya dia bayar, tapi dia bayarnya belakangan. Jadi setelah dia tamat itu kan biasanya anak-anak di sini 6 bulan sebelum tamat itu udah tahu kerja di mana kan. Jadi setelah dia tamat itu baru dia bayar gitu. Jadi sistemnya gitu itu waktu itu dia cerita dia tamat master itu istilahnya utangnya sekitar 2 juta yenan gitu. Wow. Tapi dia bayarnya setelah dia bekerja gitu. Jadi aku juga baru tahu, "Oh, bayarnya kapan? Nanti setelah bekerja." Oh, ternyata ada rupanya seperti itu ya, baru tahu juga. Tapi intinya kalau untuk mahasiswa internasional itu bisa ya Iya, pengecualian dia. bisa. Kemudian kalau untuk biaya masuk tuh ada nggak yang gitunya juga? Misalnya pengecualian biaya masuk begitu. Kalau biaya masuk yang admission fee ya Mbak ya berarti itu nggak ada sih pengecualian, tapi adanya diundurkan gitu, nggak sesuai deadline awal. Jadi kamu dikasih waktu, misal kayaknya sekitar 3 bulan deh dari deadline itu. Setelah 3 bulan dari deadline itu kamu harus bayar. Oh gitu, Ada iya sih. iya. Iya sih kalau memang iya sih kalau yang untuk dimundurkan itu tahu memang ada teman juga yang pernah bisa ngajukan dimundurkan. Tapi aku tahunya waktu itu dia mundurkan karena dia juga memang belum berangkat waktu masa COVID kan. Dia belum berangkat jadi dia ngajukan supaya diundur gitu. Udah sampai di sini baru dia bayar. Tapi memang ada ya kayak gitu ya. Atau istilahnya mungkin gini ya kali. Misalnya kita nih nggak punya uang nih, mau ke sini
ya udah ngajukan pengunduran sampai sini bah itu ya mati-matian gitu ya, Iya, ngumpulin duit, kemudian baru dibayar itu. Mungkin gitu bisa juga kali ya. ada, iya. Oh, ada juga yang gitu. Ada mahasiswa Oh, yang di sini kayak gitu tuh. Dia bayi itu banyak-banyak, habis dapat uang untuk ini apa namanya sebesar uang admission fee dia bayarkan ke ini ke kampus buat ya. admission fee-nya. Karena mungkin kalau dihitung-hitung bisa juga ya kalau misalnya kita bayar itu sebulan itu kayaknya 100.000 dapat kali ya. Dapat. Kalau misalnya full waktu yang sesuai dari Dinas Ketenagakerjaan di sini itu dapat. Jadi kalau misalnya sampai 3 bulan dikasih waktu pengunduran 3 bulan itu kan sekitar 300.000 yen ya, masih bisa terbayar sih memang. Tapi itu tadi ya kalau kamu yang anak-anak muda ya gitu dong, namanya juga berusaha ya kan. Kalau misalnya tidak rezeki nih untuk bayar siswa ya memang harus begitu dong, namanya juga Iya, perjuangan gitu ya. Oke oke berjuang. oke. Kemudian kendala selama ini ada nggak sih yang dirasain kendala selama kuliah di sini, entah itu terkait biaya atau terkait apa aja gitu. Kendala alhamdulillah nggak ada ya. Apa ya, cuman karena aku ini ya di lab yang apa ya, strict dan dia ngebayarin aku, jadi kayak aku memiliki tanggung jawab yang lebih ke lab dan tuntutannya juga lebih tinggi otomatis. Kayak yang jam kerjanya itu tuh dari pagi jam 9 sampai jam 5, tapi seringnya adalah ya tahu Iya, sendiri kan, tahu sendiri. 9 Iya. sampai nanti jam 9 lagi. Oh iya iya sama. Aku Gitu-gitu. juga dulu pertama gitu juga dari jam 8 sampai jam 8 lagi gitu. Iya, kayak gitu. Dan papernya juga publishnya minim lah 3. Oh, minimal 3 ya. Padahal kalau dokter itu Satu. 2 udah bisa ya? Kalau di ini agriculture bisa kan 2 ya. Kalau di sini sebenarnya 1. Oh iya iya. Tapi iya sih bisa sih 1 itu kayak paper 1 yang 1 conference internasional gitu ya bisa ya. Ya kayaknya gitu sih bisa. Tapi kalau aku ya alhamdulillah ketepatan lab aku ya begitu sih. Memang sama sih Sama kayak ya. Mbak Atika kan. Kalau aku dulu pertama datang memang dari jam 8 sampai jam 8. Tapi memang alhamdulillahnya kayak 1,5 tahun ini kan 2 paper alhamdulillah udah. Tapi ya gitu memang capek sih. Tapi gitu nggak sih kok, maksudnya Allah juga tahu ya kan, Iya. nggak mungkin kita berlelah-lelah tapi Allah nggak ngasih jalan yang ini ya kan, Iya pasti sih. Allah kasih jalan yang lain. Oke oke oke. Kemudian untuk fasilitas pendidikan nih, entah itu penelitian atau lingkungan atau apa, yang Mbak Atika lihat gimana nih antara dulu di Indonesia dengan di sini, dari entah fasilitas penelitiannya kah, labnya kah, kemudian ininya semuanya lah. Beda banget sih. Kayak yang di sini seperti yang aku bilang tadi ya, lab aku paling kaya. Jadi Lab kaya guys. kita bebas melakukan apapun, penelitian apapun kayak gitu kan. Dan bahkan aku tuh berkali-kali udah balik ke Indonesia kan. Dan itu semua di cover sama lab. Oh, Iya. jadi yang balik kemarin lab yang cover. Lab semuanya. Wow, masya Allah ya. Aku udah 3 kali balik ke Ah. Indonesia untuk kepentingan riset. Yang pertama untuk ngurus MOU antara lab aku yang di Indonesia sama yang di sini di Jepang. Terus yang kedua penelitian yang sebelum corona, karena corona akhirnya terhenti dan mendadak aku balik ke Jepang. Terus yang ketiga yang kemarin yang penelitian yang sebenarnya dan udah selesai alhamdulillah yang kemarin itu. Jadi emang itu semuanya tuh di cover sama lab dan itu berapa juta, berapa puluh ratus juta udah habis buat aku bolak-balik ke Indonesia. Oh, gitu ya. Kayak gitu. Itu rahasia deh selama ini guys, bisa bolak-balik. Kita juga Bisa. bingung ya kan. Wih, Mbak Atika balik nih. Wow, gitu ya kan. Ternyata gitu guys. Ternyata uang lab ternyata. Tapi sesuai hasilnya ya dengan publikasinya ya. Iya, Itu Q1, Q2. kisah. Alhamdulillah ya, masya Allah ya, teman kita Gitu. ini calon-calon masa depan ini. Waduh, Calon masa depan kamu nggak? Single loh, single. waduh, Aduh, promosi. promosi. Nggak apa-apa sih, mumpung ya ada tempat untuk promosi. Iya. Oke oke. Tapi agak berat ini ya guys. Kamu kalau misalnya jumpa Mbak Atika, tunjukin dulu paper kamu udah berapa nih? Oh nggak pakai ya? Aduh kemana sih mak-mak nih? Oke oke. Oh jadi begitu ya. Kemudian apa nih motivasinya bagi anak-anak muda, bagi yang nonton lah, apa sih motivasinya supaya mereka juga bisa semangat kayak Mbak Atika. Bayangin loh S2, S3, kalau kita yang ini ya termanjakan dengan beasiswa tuh kadang mikir, bisa ya sampai beasiswa, apalagi kayak aku kan mak kan pengeluaran bulanan itu kan di sini kalau dibanding Indonesia tuh tinggi ya kan. Jadi kadang-kadang terpikir, kayak mana sih yang private student
Aku baru tahu nih kalau ternyata Mbak Atika itu labnya lab paling kaya. Nanti kita cari deh yang labnya nggak kaya gitu ya. Nah, Iya, struggle-nya gimana iya, gitu kan. struggle-nya gimana Kalau aku kita kan cari. masih alhamdulillah Uh-huh. terbantu dengan tab gitu. Tapi Ada itu sih yang sesuai nggak juga sih dengan usahanya Mbak Atika dulu ya di kan? awal. Iya, itu enggak, pokoknya nggak ada seseorang yang bisa mencapai sesuatu titik tertentu dengan hanya tiba-tiba datang gitu. Aku percaya Selesai. pasti ada, walaupun kita lihat ih enak ya gitu. Tapi pasti dia sudah melalui hal-hal yang mungkin Iya, tidak kita lalui gitu kan. Pasti sudah ada struggle-nya gitu iya, kan. iya. Benar Tapi banget. apa nih motivasinya nih Hmm. sama adik-adik ini Oh yang iya. Aku tuh ini sih, apa namanya, dari lulus S1, itu tuh aku daftar berbagai macam beasiswa, beasiswa yang apa ya, pemerintah Indonesia, pemerintah luar. Dulu aku sempat daftar Korea, sempat daftar yang Max juga, tapi embassy base. oh Yang ya itu embassy agak base susah itu ya. susah di Indonesia. Iya, iya. Terus habis itu sama apa sih, Malaysia juga aku dulu daftar, Thailand juga aku daftar, Hmm. dan Jepang juga aku daftar. Dan aku semuanya gagal sih, kecuali yang Jepang ini sama yang Thailand sebenarnya. Yang Thailand aku dapat, cuman ya karena keterlambatan satu dokumen, jadi ya ya sudahlah. Lewat gitu ya. Lewat gitu. Oh. Dan alhamdulillah yang Jepang ini dapat. Jadi apa ya, aku tuh sampai yang di titik ini tuh nggak hanya langsung tiba-tiba, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu, Iya, iya. tiba-tiba dapat gitu, enggak. Jadi aku melalui berbagai macam kegagalan dulu di beberapa beasiswa yang aku daftar kayak gitu. Jadi dulu tuh sempet kayak yang ini gimana kok aku nggak dapat gitu kan. Saran aku apa ya, jangan patah semangat, cari jalan. Kalau aku bilang tuh, kalian harus cari jalan kalian sendiri. Kalau misal jalan itu udah terasa tertutup semua tuh, kalian harus bikin jalan itu sendiri. Makanya kemarin itu waktu seminar simposium di Bandung itu benar-benar aku pakai untuk mencari profesor. Aku mencari jalan aku sendiri gitu. Dan alhamdulillah ya jalan inilah yang aku tempuh sekarang kayak gitu. Oh, dahsyat ya guys, dan dapat penelitian yang mantap juga nih ya, DNA ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalian juga harus cari jalan kalian sendiri. Banyak nih kan yang udah jadi contoh, ada yang cari sensei sampai 15 sampai 30 20 sensei di emailin satu-satu. Ada yang juga macam-macam sih ya. Ada yang dari S1 S2-nya dia udah struggle jadi asisten dosen, asisten lab, kemudian di S3-nya dia Allah permudah gitu kan. Jadi kalau Mbak Atika ternyata juga kita lihat oh enak ya gitu kan, bolak-balik Indonesia segala macam enak banget gitu ya, tapi ternyata seperti yang sudah Mbak Atika bilang, sudah banyak nih yang dilaluin gitu ya. Iya. Jadi bagi kamu-kamu ya, silakan kalau pesannya Mbak Atika, cari jalanmu sendiri. Bikin. Buat jalanmu sendiri. Iya, kalau Okay. semua terasa tertutup, pintu itu tertutup, kamu bikin jalan untuk membuka pintu itu. Wah, gitu ya kawan-kawan, dahsyat ya motivasi kita. Sepertinya tidak sia-sia saya siang-siang ke sini. Oke teman-teman, jika kalian ingin bertanya sesuatu, silahkan tanya di kolom komentar. Juga kapan-kapan kalau ada yang ingin kamu ketahui lagi, bisa nih kita tanya-tanya lagi sama Mbak Atika ya, Mbak Atika. Iya. Jangan bosan ya dengan Enggak. kedatangan kami. Oke, terima kasih. Jika ada yang benar itu dari Allah, jika ada yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.